Halo, selamat pagi Nusantara. NKRI harga mati. Salam hormat, saya Domingus Bangu, anak asli Pulau Saburajua, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baru bebas dipenjarakan oleh orang-orang yang punya kekuasaan di Republik ini. Saya ditangkap di Joglo, Kembangan, oleh Polsek Kembangan. Mereka yang mau niat mau rampas tongkat tersebut. Atas dasar apa, saya nggak tahu. Mereka menuduh saya meras. Tapi coba dicek di seluruh Polres Polda, pernah aja saya memeras orang. Tapi justru saya memeras apa yang saya miliki, darah saya, nyawa saya untuk bangsa yang tetap utuh hingga detik ini. Karena kunci kemerdekaan tersebut diwariskan ke saya, berarti Indonesia punya saya. Singkat, saya ceritakan mengenai tongkat tersebut. Tongkat tersebut dulu Soekarno yang pegang. Dulu Soekarno diasingkan ke seluruh penjuru muka bumi ini, kakek kandung saya yang kawal. Sampai zaman nenek Inggit, sampai Indonesia merdeka, kakek saya paksa Soekarno supaya berbuat sesuatu dan singkat-singkatnya untuk memproklamirkan kemerdekaan itu, dan kakek saya ikat bendera di tongkat tersebut, bendera merah putih biru, dan dia sobek lari keliling Jabodetabek teriak merdeka tahun 45. Dan turun temurun ke saya untuk tetap mempertahankan tanah tumpah darah ini supaya tetap utuh. Tapi kenapa saya harus dibunuh terus, dibuih terus, nggak ada salah, nggak ada apa. Sedangkan saya harus fokus, saya harus dibenci, difitnah, dihujat, dihina, punya rumah sendiri pun diusir oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bangsa PKI, turunan-turunan PKI itu. Saya minta Bapak Jokowi, Presiden Jokowi kita, karena saya juga mati-mati untuk Bapak jadi Gubernur DKI sampai Presiden Republik Indonesia sampai detik ini. Saya mati-mati atas nama Bapak. Saya dibenci, dimusuhin oleh lawan-lawan politik Bapak, dikejar kemana-mana, dibunuh, dibantai. Sampai di rumah sakit Polri pun saya udah dibunuh, dibantai, di freezer di ruang mayat. Keluar ke ruang umum masih saya ditembak di rumah sakit Polri. Dan beberapa kali lagi sejarah itu. Dan saya udah ke istana waktu terakhir tanggal 27 November 2019. Saya mau ketemu Bapak dan saya hanya mau menyampaikan pesan untuk stop kejahatan. Tapi terus melakukan apa? Terus apa yang seluruh lembaga negara itu terlalu banyak kejahatannya itu, Pak. Saya hanya mau stop kejahatan supaya jangan terjadi bencana itu. Terakhir Corona. Sekarang main-main dengan tongkat tersebut. Jangan main-main, Pak, dengan tongkat-tongkat itu. Siapa? Saya minta Bapak supaya telusuri dari Polsek Kembangan nangkap saya dan mereka rampas tongkat itu, dan bendera yang saya ikat di bendera di tongkat tersebut putus, Pak, dirampas sama buser-buser. Baru mereka sampai ke Polsek, saya diborgol 24 jam. Dan mereka sendiri ngomong, harga barang ini Bung, harganya nggak ternilai. Ya, saya bilang harganya keselamatan yang saya udah tebus pakai nyawa sesuai dengan amanat nenek moyang saya untuk mempertahankan tanah tumpah darah yang tetap utuh. Tapi apa hasilnya untuk saya, Pak? Saya dibunuh, dibantai terus, saya baru bebas penjara ini, Pak. Nggak salah apa-apa, dituduh meras, saya nggak meras. Sementara saya bekerja untuk semua tanpa terkecuali. Karena yang diwariskan ke saya bukan masalah agama, bukan masalah kepercayaan, tapi masalah keselamatan negeri ini. Dulu pun kakek saya buta huruf, nggak tahu baca, nggak tahu tulis. Saya bukan menghina dia, tapi itu fakta riuga. Tanya anak cucu Soekarno, mereka tahu itu. Tapi dia sanggup kawal Soekarno diasingkan kemana-mana, dan Soekarno selamat dan bangsa ini merdeka karena kakek saya Riuga, orang Sabu asli itu dari Nusa Tenggara Timur. Ini saya Domingus Bangu, Pak. Catat, Pak. Saya pernah terakhir ke istana itu tanggal 27 November 2019. Saya mau ketemu Bapak Presiden Joko Widodo, tapi Bapak tidak ada tempat katanya, dan saya pun tidak mengerti waktu itu. Saya mau nyampaikan kalau barang ini barang berharga. Hakim mengatakan itu sendiri, jaksa mengatakan itu sendiri, polisi mengatakan itu sendiri. Saya minta Bapak reformasikan kepolisian, jaksa, hakim ini. Mafia hukum, mafia jabatan, mafia anggaran, mafia peradilan, mafia hukum, mafia tanah, segala macam. Terlalu banyak, rakyat jadi menderita, Pak, di mana-mana. Saya nggak berani ngomong, Pak, sebenarnya. Tapi rakyat ini udah menderita di mana-mana akibat penindasan, perampasan hak, membunuh, merampok. Sementara polisi sendiri bilang mengayomi, melayani. Tapi mereka sendiri yang jual beli narkoba. Mereka yang sendiri yang melindungi judi. Mereka sendiri yang menguasai hak-hak rakyat. Suka-suka mereka. Tidak, mereka lebih dari Tuhan. Saya minta kepada Bapak Presiden Joko Widodo supaya oknum-oknum polisi, jaksa, hakim yang brengsek-brengsek ini harus dihajar habis-habisan. Masih banyak orang yang benar di Republik ini, Pak. Juga
orang kaya di Republik ini. Siapapun mereka yang bilang 9 naga apa yang mereka bisa pesan pasal, pesan hukum orang seenaknya mereka. Mereka pesan jabatan untuk kedudukan jabatan di Republik ini di setiap lembaga, suka-suka mereka dan duit mereka. Tolong Pak, kalau bangsa ini mau umur panjang, hargai perjuangan nenek moyang yang sekalipun udah mati. Karena dulu bukan Soekarno aja yang berjuang, banyak nenek moyang kami, orang tua saya juga. Sampai detik ini saya masih pegang itu. Dan barang bukti itu masih Pengadilan Jakarta Barat. Saya minta Bapak Presiden Joko Widodo cek tongkat tersebut. Ini atas inisiatif siapa sampai mereka rampas tongkat ini? Pribadi, kelompok, organisasi, apa secara kelembagaan tertentu, apa memang secara kenegaraan? Kalaupun saya capek Pak, saya akan ketemu Bapak dan saya alihkan perawatan ini. Saya sebagai pemilih yang sah atas tongkat tersebut. Saya akan alihkan perawatan dan Bapak harus bayar itu. Karena bangsa ini ada harga yang harus dibayar mahal oleh bangsa ini. Darah nyawa Pak. Menjaga hubungan dengan Tuhan itu lebih berat dari segala hubungan di muka bumi ini Pak. Saya ini dibenci semua orang dan saya baru bebas penjara Pak. Baru ini. Ini tanggal 4 November 2002 Jakarta. Domingos Bongo, anak asli intim Indonesia Timur, Nusantara Jaya.